Jadi teman-teman, gangguan bahasa adalah hambatan dalam kemampuan anak untuk memahami, mengolah, maupun mengekspresikan bahasa secara lisan maupun tulisan dalam tahap perkembangan usianya. Yang biasanya itu cirinya itu anak tuh akan mengalami kesulitan dalam berbicara, lalu dalam memahami instruksi, juga menyusun kalimat, dan juga biasanya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Gangguan bahasa biasanya disadari anak itu ketika mereka mulai menggunakan suaranya dan juga mulai mengungkapkan konsep mereka sendiri. Jadi dalam tahap anak-anak atau dalam tahap usia awal, bentuk gangguan fonem atau gangguan bahasa yang ringan itu merupakan hal yang lumrah terjadi atau sangat sering ditemui. Akan tetapi hampir sebagian besar anak dapat mengatasinya sendiri atau dapat mengatasi masalah awal ini pada usia, biasanya di rentang usia itu 6 sampai 7 tahun. Menurut penelitian yang berkaitan dengan gangguan komunikasi, itu ditemukan bahwa penyebabnya adalah faktor genetik, lalu ada fungsi otak, juga ada infeksi telinga, dan juga faktor lingkungan. Dan biasanya faktor yang paling berpengaruh atau yang paling besar itu biasanya adalah faktor genetik atau faktor warisan. Biasanya itu terjadi sekitar 50 sampai dengan 75%. Jadi kalau anak mengalami gangguan bahasa itu biasanya karena ada keluarga yang mengalaminya juga. Untuk cara penanganan yang pertama, tidak perlu terlalu khawatir kepada orang tua, bapak ibu semuanya. Jadi pada saat anak usia 6 tahun, sekitar usia 6 tahun itu, anak akan bisa menanggulanginya sendiri tanpa harus adanya intervensi dan juga penanganan khusus. Biasanya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada faktor orang tua juga, di mana orang tua bisa membantu anak atau menggali minat anak ya untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya yang dirasa lambat atau ada yang kurang dalam berbahasa anak-anak kita. Saya juga ada beberapa contoh program yang bisa mungkin kita pakai ya, atau bisa dipakai oleh para orang tua, juga para guru ya, atau teman-teman semua jika memiliki anak dengan gangguan berbahasa. Yang pertama adalah latihan kosakata harian. Dengan medianya itu adalah gambar dan kartu. Jadi guru dan orang tua menunjukkan sebuah gambar dan anak kita minta untuk menyebutkan gambar tersebut. Tapi jangan lupa setelahnya selalu berikan pujian kepada anak agar terus termotivasi ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua itu ada latihan untuk mengikuti instruksi. Medianya adalah benda-benda di ruang kelas. Jika kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua, kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di ruangan sekitar rumah kita, apapun itu. Jadi cara kerjanya adalah kita akan menginstruksikan anak untuk mengambil benda yang kita sebutkan. Biarkan mereka mencari apa benda yang kita inginkan, yang tadi kita sebutkan. Lalu setelah mereka dapatkan benda tersebut, kita sebagai guru atau orang tua meminta mereka untuk menyebutkan nama benda tersebut. Lakukan pengulangan beberapa kali agar anak terbiasa dan makin bagus secara berbahasa. Dan penanganan yang terakhir adalah kita bisa meminta bantuan ahli, yaitu dengan cara membawa anak kita untuk mengikuti terapi bicara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, para guru, juga para orang tua di rumah, juga teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.